5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, bagaimanakah progres pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengetahuinya, berbagai kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebagai negara yang paling berdaulat, Indonesia dulu memiliki undang-undang dasar, yaitu fungsi mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta rakyat juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI, yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Anak-anak sekalian, berikut ini peristiwa mengiringi proses pembentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Pada sidang PPKI hari kedua, tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan 12 komite kementerian yang membantu tugas pemerintahan dalam pemerintah, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia, PPKI, kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat.
Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelesaikan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan alat kelengkapan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pemimpin negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dari kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kanil Orlip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta yang diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah masuk organisasi kerakyatan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Anak-anak sekalian, peristiwa sebelum dan sesaat proklamasi juga melahirkan momen-momen yang sangat berbahasa bagi bangsa dan negara. Selain tokoh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ahmad Subarjo memiliki jasa yang sangat besar terhadap bangsa dan negara. Beliau ikut juga menjadi Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya, hidup beriringan, dan Indonesia dengan bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang terdiri atas keanekaragaman bangsa, kita harus bangga karena didukung yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat pada unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur budaya. Pertama adalah religi atau kepercayaan, kedua mata pencaharian, ketiga teknologi dan peralatan, keempat kesenian, kelima ilmu pengetahuan, keenam sistem kemasyarakatan, ketujuh bahasa. Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semua dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Unsur-unsur budaya yang kedua yaitu mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi
berkaitan dengan kepadatan dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Keempat adalah kesenian. Kesenian dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki budaya, lagu daerah, alat musik, dan berbagai kesenian yang dimilikinya. Kelima, pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan dan ilmu yang sangat tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Misalnya pengetahuan tentang ramuan obat-obatan. Kemudian orang Dayak memiliki pengetahuan pada menentukan arah sehingga tidak sesat dalam hutan, dan pengetahuan arah para pelaut karena untuk menentukan arah hingga mengarungi samudera dengan kapal pinisinya. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contoh sistem kekerabatan adalah sistem marga pada suku Batak dan setrah pada suku Jawa. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai atau berkomunikasi sendiri-sendiri, terkadang hanya mereka sendiri yang dipakai. Itulah yang dipakai oleh. Namun kita sebagai bangsa Indonesia sempat berkomunikasi dengan seluruh suku yang ada di Indonesia dengan menggunakan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, salah satu unsur kebudayaan Indonesia adalah kesenian. Tapi tari adalah salah satu dari bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh dengan media utama. Berikut ini beberapa contoh tari dan asal daerahnya. Pertama, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng Kunaran dari Jawa Barat, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari rembong dari Jawa Timur. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji kepemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi setelah video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan rajinlah belajar.